warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berdoa semoga Allah segera menyudahi COVID-19 ini. Oke, kita buka pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kepahaman yang baik serta amal yang diterima. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1. Nah, tema 1 ini anak-anak, nanti kita akan menggunakan buku ini. Buku ini nih namanya tema 1 untuk kelas 4. Tema 1 itu judulnya Indahnya Kebersamaan. Nah, sekarang kita mau masuk subtema 1. Nah, kita buka subtema 1. Nah, ini dia subtema 1, indahnya kebersamaan nih. Indahnya kebersamaan. Nah, kebersamaan ini di Indonesia itu memiliki banyak keragaman, sehingga dengan keragaman itu kita harus mempunyai sikap kebersamaan. Jangan mementingkan diri sendiri, jangan selalu berpikir mau berteman dengan sesama suku kita. Nah, Indonesia itu sangat beragam. Dengan beragam itulah kita harus selalu bersama. Nah, Indonesia itu banyak beragamnya, dari suku, agama, nama alat musik, tarian, jenis makanan, dan banyak lagi. Nah, sekarang coba lihat kemarin. Ini ada beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, di antaranya nih, ini namanya gendrum. Nah, gendrum ini berasal dari Semarang. Nih gambarnya ya nak. Gendrum ini berasal dari Semarang. Ini cara memainkannya dengan dipukul. Nah, ini gendrum. Nah, berikutnya nih sasando. Nih sasando. Sasando ini alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dipetik. Nah, seperti gitar dia dipetik. Nah, yang ini namanya saluang. Nah, dari namanya aja kita sudah tahu ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, yang ini namanya angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Nah, cara memainkannya tuh dengan digoyang sehingga pipa di bambu ini saling bersentuhan dengan ada di dalamnya ini seperti pipa juga. Jadi sehingga dia menghasilkan sumber bunyi. Nah, kemudian ini dia gordang 9. Gordang 9 ini berasal dari Mandailing Natal. Mandailing Natal itu Sumut nak, Sumatera Utara. Nah, nih gambar yang terakhir namanya gong. Gong ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya juga dipukul. Nah, ini dia. Nah, ini ada juga beberapa jenis tarian-tarian. Nah, tarian di Indonesia itu berbagai macam. Nih diantaranya tari kecak. Tari kecak ini dari Bali. Kemudian ada tari jaipong. Tari jaipong itu dari Jawa Barat. Kemudian ada tari reog. Reog ini dari Jawa Timur. Nah, dia pakai topeng ini reog ini. Nah, kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian ada tari saman. Nih sangat terkenal nih tari saman ini. Penarinya ini sangat banyak. Nah, ini tari saman ini berasal dari Aceh. Ini yang terakhir dari Bali juga, namanya tari pendat. Nah, inilah berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan keberagaman itu kita harus tetap merasakan indahnya kebersamaan. Ya, anak-anak, sekarang kita masuk nih, lihat di papan. Hari ini kita juga akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide utama suatu paragraf, atau gagasan pokok itu disebut juga dengan inti paragraf. Nah, setiap paragraf itu pasti mempunyai gagasan pokok. Setiap paragraf pasti mempunyai gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok sama ya, udah dijelaskan tadi, gagasan pokok itu sama dengan ide pokok. Nah, kalau satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok atau hanya ada satu ide pokok. Namun, kalau gagasan pendukung atau gagasan penjelas dalam sebuah paragraf itu ada beberapa
kalimat. Ada beberapa, nggak seperti gagasan pokok. Kalau gagasan pokok itu hanya satu, tapi kalau gagasan pendukung itu ada beberapa. Nah, kemudian gagasan pokok ini ada letak-letaknya. Nih, gagasan pokok terletak. Nah, kalau dia terletak di awal, nama lainnya itu deduktif. Nah, di awal namanya deduktif. Di awal apa maksudnya? Di awal paragraf. Nah, gagasan pokok yang kedua terletak di akhir. Maksudnya di akhir paragraf. Nama lainnya itu induktif. Nah, yang terakhir tersebar di seluruh kalimat. Namun, kalau untuk anak SD biasa hanya di sini dan di sini. Di sini itu nanti belum kita pelajari untuk anak SD. Nah, sekarang kita lihat contoh. Bagaimana sih yang dinamakan paragraf deduktif dan paragraf induktif? Nih, lihat contoh 1. Contoh 1 kalimatnya, hari ini Aisyah dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Aisyah bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, ini contoh paragraf 1. Di mana letak ide pokoknya? Nah, letak ide pokoknya itu terletak di awal. Ini dia ide pokoknya. Nah, inilah dia namanya deduktif atau ide, bukan ide, gagasan. Gagasan pokok di awal. Nah, yang lainnya apa yang ini? Nah, inilah dia namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ada berapa kalimat nih? Pagi ini Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Ini namanya gagasan pendukung. Kemudian gagasan pendukung berikutnya, Aisyah bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, dari paragraf ini ide pokok atau gagasan pokok hanya 1, tapi gagasan pendukungnya ada berapa kalimat? Nah, di sini gagasan pendukungnya ada 2 kalimat. Oke, anak ya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, kemudian lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan oleh para siswa. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Begitu juga dengan karyawan sekolah, tata usaha, dan satpam juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, di mana ide pokoknya? Nah, inilah dia. Ide pokoknya ada di akhir. Nih, atau gagasan pokoknya. Gagasan pokok di akhir. Namanya apa tadi? Induktif. Nah, yang mana kalimat penjelasnya? Inilah kalimat penjelasnya. Ada berapa kalimat nih? Menjaga kebersihan sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Nih, 1 gagasan penjelasnya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah harus dilakukan oleh para siswa. Nih, gagasan pendukung yang kedua. Bapak ibu guru juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Ini gagasan pendukung yang ketiga. Nah, kemudian ini juga sampai akhir nih. Ini juga gagasan pendukung berikutnya. Jadi gagasan pendukung itu ada beberapa kalimat dalam sebuah paragrafnya. Gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Ya, anak-anak, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.